Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tengah menghadapi ujian likuiditas, ujian yang sangat serius. Sebanyak 413 pemerintah daerah, yang terdiri atas 31 pemerintah provinsi, 317 pemerintah kabupaten, dan 83 pemerintah kota, secara kolektif tengah menanti pelunasan utang kurang bayar dana bagi hasil DBH dari pemerintah pusat. Akumulasi tunggakan bersih yang mencapai 70,25 triliun rupiah ini sangat besar, dan sedang memicu tekanan fiskal yang berat di daerah. Terutama dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai, yang bersifat mengikat seperti gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Ratusan Pemda kini terjebak dalam ketidakpastian arus kas, akibat keterlambatan penyaluran hak-hak keuangan daerah tersebut. Krisis fiskal di tingkat daerah ini bersumber dari ketimpangan realisasi penerimaan negara yang belum tersalurkan sepenuhnya ke daerah penghasil uang untuk pusat pada tahun anggaran sebelumnya. Jadi pemerintah pusat berhutang tahun 2025 kepada 413 pemerintah daerah, sudah 1 tahun belum dibayar ke daerah. Secara akumulatif, total hak daerah yang masih tertahan di kas negara atau negara kurang bayar sebenarnya mencapai 83,58 triliun. Namun, angka ini dikompensasikan dengan adanya kelebihan bayar di beberapa wilayah lain sebesar 13,10 triliun. Melalui mekanisme penyesuaian tersebut, muncul angka piutang bersih daerah kepada pusat sebesar 70,25 triliun yang kini aktif ditagih oleh ratusan Pemda kepada pusat. Jika dibedah berdasarkan klaster jenis dana bagi hasil, sektor perpajakan dan komoditas sumber daya alam menjadi penyumbang surplus tertahan terbesar. Berikut adalah rincian matematis saldo kurang bayar dan lebih bayar DBH di tingkat nasional. DBH perpajakan, saldo kurang bayar pemerintah pusat mencapai 43,30 triliun rupiah, berbanding terbalik dengan kelebihan bayar daerah yang hanya menyentuh angka 1,20 triliun rupiah. Sektor ini menjadi penyumbang piutang terbesar bagi daerah-daerah padat industri dan pusat bisnis nasional. DBH sumber daya alam, SDA, saldo kurang bayar pusat tercatat sebesar 40,28 triliun rupiah, sedangkan kelebihan bayar daerah berada di angka 9,60 triliun rupiah. Sektor ini mendominasi komponen penagihan bagi daerah-daerah kaya komoditas pertambangan, migas, batu bara, dan kehutanan. DBH kelapa sawit mengalami saldo lebih bayar di tingkat daerah sebesar 2,30 triliun rupiah, yang menjadi faktor pengurang langsung dalam kalkulasi final sisa piutang bersih nasional daerah. Cakupan wilayah dari 413 Pemda yang terdampak menegaskan bahwa krisis likuiditas ini bersifat sistemis di tingkat nasional, bukan sekadar isu lokal. Wilayah yang paling terpukul adalah kabupaten dan kota dengan kapasitas pendapatan asli daerah PAD rendah. Daerah-daerah ini menggantungkan lebih dari 70% postur APBD mereka pada dana transfer pusat yang tergolong dalam transfer ke daerah, TKD. Rincian nominal per wilayah dari keseluruhan 413 daerah tidak dirilis secara detail oleh Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri. Namun sebagai gambaran di antaranya, angka hutang pemerintah pusat terbesar tercatat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2,4 triliun, kemudian Jawa Barat 1,2 triliun. Tertahannya dana daerah oleh pusat berdampak langsung pada operasional publik sehari-hari. Ratusan Pemda di wilayah Indonesia Timur hingga daerah pemekaran baru telah melaporkan kesulitan kas yang akut dan mengaku tidak sanggup untuk membayarkan gaji rutin aparatur sipil negara ASN dan membayar hak-hak dasar tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK. Fenomena ini telah mengancam tingkat kesejahteraan pegawai di daerah. Selain itu berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan mengganggu stabilitas belanja modal daerah untuk pembangunan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah menyadari urgensi pemulihan kas daerah. Dalam postur kebijakan fiskal makro terkini, alokasi murni untuk dana bagi hasil telah disesuaikan menjadi 58,5 triliun. Namun, menyikapi kritisnya kondisi keuangan daerah, pemerintah pusat mengambil langkah darurat melalui intervensi dana sokongan, berupa top-up, atau tambahan senilai 20,5 triliun yang dialokasikan bagi 413 Pemda. Dana talangan khusus ini difokuskan secara spesifik untuk menjamin ketersediaan anggaran gaji pegawai dan PPPK di daerah, agar terhindar dari risiko gagal bayar yang dapat memicu gejolak sosial di 413 daerah. Secara birokrasi, penyelesaian dari kekacauan kurang bayar dana bagi hasil ini
berada di bawah kendali penuh Menteri Keuangan Purbaya. Saat ini Purbaya tengah merumuskan regulasi pelaksanaan teknis dan skema pencairan komparatif. Eksekusi akhir penyaluran dana penagihan ini masih menunggu keputusan formal serta instruksi resmi dari Presiden Prabowo. Penyelesaian piutang daerah ini sangat mendesak untuk segera dituntaskan oleh pusat, demi menjaga asas keadilan fiskal bagi daerah penghasil uang pusat yang berkontribusi besar pada penerimaan negara. Dan jangan sampai terjadi gejolak di 413 daerah, karena risikonya akan sangat mahal bagi Republik. Jadi minggu ini udah ada kepastian tambahannya tuh berapa gitu Pak keputusan DBH-nya? Karena Bapak dari kemarin juga bilang melapor dulu. Kami menunjuk petunjuk Pak Presiden, tadi sudah lapor.